Jumpa lagi nak di pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang katabolisme, di mana katabolisme itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang transport elektron, ya. Jadi transport elektron itu adalah merupakan fosforilasi oksidatif, ya. Artinya di sini mengoksidasi NADH dan FADH untuk menghasilkan ATP, ya. Nah, di sini sebagai aseptor terakhirnya nanti adalah oksigen, dan hasil akhir buangannya adalah air. Nah, seperti kita ketahui bahwa proses respirasi sel itu terjadi di mitokondria. Makanya di sini nanti terjadi transfer elektron itu terjadi pada membran dalam mitokondria. Nah, di sini seperti kita lihat pada gambar. Nah, di sini ada gambar membran dari mitokondria, ya. Jadi semua membran sel itu dibangun oleh ada fosfat, kemudian ini ada lemak, lipid, ya. Jadi ini adalah fosfolipid layer, ya. Artinya ada dua, ini dua. Jadi ikatan dengan fosfat lemak ada yang menghadap ke ruang antar membran sel dan ada yang mengarah ke dalam, ya. Nah, kemudian di sini ada yang kita lihat nomor 1 ini, angka 1 ini adalah molekul pada membran sebagai kompleks protein 1. Kemudian yang ini kompleks protein 2, yang ini Ki adalah ubiquinon. Yang ini adalah yang nomor 3 adalah kompleks protein 3. Yang ini yang di luar daripada membran itu adalah sitokrom C. Yang ini adalah nomor 4 kompleks protein 4. Dan yang terakhir di sini kita lihat adalah ATP sintase atau enzim ATP sintase sebagai pabrik penghasil daripada ATP. Nah, seperti kita ketahui bahwa NADH dan FADH itu sudah dihasilkan, ya, di proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Yang mana seperti di glikolisis sudah dihasilkan ada 2 NADH, pada dekarboksilasi oksidatif ada 2 NADH, kemudian pada siklus Krebs ada 6 NADH. Berarti yang mau dioksidasi di bagian membran dalam dari mitokondria ini ada 10 NADH. Sementara untuk FADH itu didapatkan pada siklus Krebs, itu ada 2. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Nah, kita lihat yang pertama adalah NADH yang sudah memasuki bagian membran daripada mitokondria, ya. Kita lihat pertama NADH ini akan memasuki bagian daripada membran dalam daripada mitokondria. Yang ini dalam, yang ini di luar, ya. Nah, di sini dia akan menghasilkan NAD, ya, di mana dia akan melepaskan H+. Nah, H+ itu nanti akan ditangkap oleh kompleks protein 1. Nah, di sini, ya. Jadi ini masuk ke dalam. Dari kompleks protein 1 dia elektronnya berpindah ke ubiquinon, ya. Pada saat dia elektronnya berpindah ke ubiquinon, maka dia akan melepaskan 1 molekul H+, ya. Nah, kemudian elektronnya dari ubiquinon akan masuk ke kompleks protein 3. Nah, pada saat di sini dia akan juga melepaskan 1 molekul H+. Nah, kemudian elektronnya berpindah ke sitokrom C, ya. Dari sitokrom C elektronnya berpindah lagi ke kompleks protein 4. Pada saat dia berada di kompleks protein 4, maka dia akan juga melepaskan H+, ya. Jadi 1 molekul H+. Nah, di sini elektron ya, penangkap terakhirnya adalah oksigen, ya, sebagai aseptor terakhir, maka ditangkapnya lah H+, ya. Jadi elektron tambah H+ menghasilkan H2O. Jadi
air sebagai hasil akhir dari proses oksidasi dari NADH. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dia pembentuk ATP. Nah, pada saat dia tadinya sudah menghasilkan di ruang antarmembran ini ada 1H+, 2H+, 3. Jadi di sini sudah ada 3. Nah, ini masing-masing akan memasuki enzim ATP sintase ya. Dari sini ya, H+ akan masuk ke enzim ATP sintase. Pada saat dia memasuki ini, maka dia akan diubah menjadi ATP. Jadi 1H+ akan dihasilkan 1 ATP. Nah, kemudian yang ini masuk lagi, dihasilkan lagi 1 ATP. Nah, kemudian yang di sini lagi H+-nya masuk lagi ke ATP sintase menghasilkan 1 ATP. Jadi dari keseluruhan ATP dari satu molekul NADH yang dioksidasi nanti menghasilkan ada 3 ATP ya. Jadi ada 3 ATP. Berarti satu molekul NADH dioksidasi akan menghasilkan 3 ATP. Nah, itulah untuk yang NADH. Nah, bagaimana untuk yang FADH? Nah, kita lihat ya. Kita ganti lagi di sini. Nah, Ibu apa dulu ya? Nah, sekarang kita lihat untuk NADH ya. FADH sekarang ya, untuk FADH. Nah, untuk yang FADH yang pertama tadinya dia sudah memasuki siklus membran dalam dari mitokondria ya. Di sini dia FADH. Nah, di sini dia akan melepaskan FAD ya. Nanti H+-nya akan masuk ke ini kompleks protein 2. Jadi ke sini ya. Nah, dari kompleks protein 2 dia akan berpindah elektronnya ke ubiquinon ya, ubiquinon. Dari ubiquinon dia akan berpindah ke kompleks protein 3. Jadi pada saat dia berada di kompleks protein 3, nanti dia akan melepaskan 1 molekul H+ ya, pada saat dia berada di kompleks protein 3. Nah, sekarang di sini kita lihat elektronnya akan berpindah lagi masuk ke sitokrom C menuju kompleks protein 4. Pada saat di kompleks protein 4 dia akan melepaskan 1 molekul H+. Nah, pada saat di sini elektronnya akan ditangkap oleh oksigen sama ya seperti NADH tadi. Maka ini akan menghasilkan H2O. Kemudian H+ molekul-molekul yang di sini ada 2 ya. Nanti ini akan memasuki ATP sintase. Jadi 1 ATP sintase 1 H+ akan masuk ke ATP sintase menghasilkan 1 ATP. Kemudian yang di sini masuk lagi ke ATP sintase menghasilkan 1 ATP. Berarti di sini akan menghasilkan 2 ATP. Berarti kalau 1 molekul FADH dibakar atau dioksidasi akan menghasilkan 2 ATP. Nah, begitulah nak mengenai bagaimana proses oksidasi atau fosforilasi oksidatif ya daripada NADH dan FADH. Jadi di sini sebagai aseptor terakhirnya adalah oksigen. Hasil akhirnya buangannya adalah H2O. Maka dari seluruh oksidasi tadi ada 10 ya, 10 NADH itu yang didapatkan tadi dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Maka 10 NADH ini akan dibakar menjadi tadi kan 1 molekul NADH dibakar menghasilkan 3 ATP. Berarti kalau dia ada 10 berarti menghasilkan 30 ATP. Nah, untuk FADH tadi dibakar dia 1 FADH akan dihasilkan 2 ATP. Berarti kalau 2 FADH yang dioksidasi maka menghasilkan 4 ATP. Berarti dari keseluruhan dari transfer elektron yang dihasilkan adalah 30 ATP dari NADH ditambah 4 ATP dari FADH menjadi 34 ATP. Berarti hasil akhirnya
34 ATP ditambah molekul air, ya, ada 6 molekul air. Nah, itulah kalau di transfer elektron. Berarti dari keseluruhan dari siklus katabolisme, dari satu molekul glukosa dibakar atau C6H12O6, jika dibakar atau dioksidasi, maka dihasilkan tadi di glikolisis ada 2 ATP, di siklus Krebs ada 2 ATP, ya, ada 2 ATP, sementara di transfer elektron ada 34 ATP. Berarti keseluruhannya ada 38 ATP. Tetapi yang bisa dipakai adalah hanya 36 ATP sebagai energi yang kita gunakan untuk beraktivitas. Sementara 2 lagi akan menjadi simpanan sebagai cadangan di dalam sel. Nah, demikianlah nak yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana siklus dari katabolisme, ya. Yang terakhirnya tadi adalah siklus transfer elektron. Sekian dan terima kasih.